Saya mau bertanya, apakah Tuhan lebih peduli dengan jumlah yang kita berikan atau keadaan hati kita saat kita memberi? Apakah Tuhan peduli dengan apa yang akan saya beri? Atau bagaimana saya memberi? Ia berkata dengan jelas dalam pasal 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Dapatkah seseorang memberi dengan sedih hati? Mari kita bayangkan sebuah situasi yang sangat nyata. Saudara ayat, jika saya merasa bahwa saya diancam, misal jika seorang mengancam saya dan beritahu saya, berhati-hatilah. Uang yang tidak kamu berikan kepada Tuhan akan habis sakit penyakit. Maka saya menjadi ketakutan karena ucapan dari orang tersebut. Maka saya akan memberi, tapi saya tidak akan bahagia saat memberi. Dan Paulus melanjutkan berkata, betapa ia ingin memberi itu seperti sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan sesuatu yang lain, misalnya saya tahu bahwa seorang tertentu itu kaya. Jadi saya mulai bertanya kepadanya di depan saudara seiman, apakah ia telah berkontribusi atau tidak? Apakah ia telah memberikan uang atau belum? Jadi orang ini tidak ada kewajiban dalam hal ini. Tidak akan merasa malu, sehingga ia akan memberikan uangnya dengan sedih. Ia akan memberi karena paksaan. Atau paksaan. Maka ia tidak akan memberi dengan sukacita, tapi Tuhan tidak menghendaki hal itu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Dan hal positif kedua adalah jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan, sampai akhir dari hal besar ini. Anda telah berkata bahwa masalahnya bergantung pada kerendahan hati. Tentu. Saya ingin mendengar komentar Anda tentang kata pertama di ayat 1, tentang pelayanan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus. Ya. Siapakah orang-orang kudus ini? Orang-orang miskin di Yerusalem. Lalu mengapa mereka digolongkan dalam banyak gereja sebagai kelas 2 dan bahwa mereka adalah saudara-saudara Tuhan? Bahkan istilahnya tidak akurat menyebut mereka orang yang kekurangan dan mempersiapkan ibadah-ibadah terpisah bagi mereka dan tidak mengizinkan mereka untuk berbaur. Dipanggil apa mereka? Orang-orang kudus. Bagaimana bisa mereka adalah orang-orang kudus di dalam Kristus? Poinnya saudara ayat adalah bahwa prinsip pembagian bukanlah sebuah prinsip ilahi sama sekali. Membagi-bagi kelompok orang percaya misalnya. Ini adalah untuk para pengusaha dan ibadah-ibadah untuk orang miskin. Dan mengadakan ibadah-ibadah untuk setiap mereka. Ini bukanlah gereja sama sekali. Terkadang di dalam beberapa aktivitas ada ibadah-ibadah tambahan, tetapi kita harus paham bahwa ibadah aslinya dan tujuan sejati serta utamanya adalah ibadah gereja sejati. Ada orang-orang kudus yang miskin dan kaya, dan keduanya disebut orang-orang kudus. Benar. Tak ada penggolongan dalam gereja, kita tidak dapat menyebut orang miskin saudara bagi Tuhan dan orang lainnya dengan sebutan lain. Ketika saya berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan salah satu anggota tubuh Kristus yang miskin, saya harus berpartisipasi sambil merasa bahwa ia adalah seorang kudus. Seorang anggota tubuh Kristus. Saya mengambil buahnya dan berkatnya di hadapan Tuhan ketika saya berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan salah satu orang kudus dalam tubuh Kristus. Dan saya tidak boleh memperlakukan dia dengan merendahkan. Dan Anda tidak tahu saudara ayat bagaimana hal-hal ini mempengaruhi keadaan psikologis dari orang kudus ini. Itu melukai perasaan mereka, seakan-akan kita memisahkan mereka dari kita. Benar. Saudara Muin, setelah ia berbicara tentang prinsip tabur tuai, ia berkata dalam ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saya ingin mendengar komentar Anda tentang ayat yang sangat baik ini. Gambaran yang cukup jelas tentang kecukupan, Rasul Paulus ingin menaruhnya di hadapan mereka dan juga kita. Terkadang orang salah memahami hal ini, mereka pikir mereka akan merasa puas ketika memiliki sejumlah kekayaan tertentu. Tidak, jika saya tidak belajar merasa puas dengan sedikit yang saya miliki, saya tidak akan belajar untuk merasa puas bahkan walau saya punya banyak. Kapan Paulus berkata bahwa ia telah belajar dalam keadaan apapun untuk merasa puas? Bukan saat dia dalam keadaan tertinggi, namun saat dia berada di penjara. Apa yang kita punya di penjara, idenya adalah untuk merasa puas bukan karena kita punya banyak, namun untuk merasa puas dalam keadaan apapun. Tidak peduli berapa banyak yang kita miliki di tangan kita, ia ingin kita mencapai kondisi ini. Berkecukupan dalam segala sesuatu, kita perhatikan bahwa kata segala sering sekali diulang, berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Siapa yang sebenarnya dapat mengajarkan pelajaran ini? Kasih karunia Allah. Benar. Begitu dia menyebutnya. Kasih karunia Allah mengajarkan apa yang sulit dilakukan secara alami, yaitu merasa puas. Mata tidak pernah merasa puas untuk melihat, namun kasih karunia Allah mengajarkan saya ini. Saya melihat kecukupan di sini bahwa orang kaya bukanlah yang memiliki banyak hal. Namun orang kaya adalah orang yang tidak membutuhkan apa-apa. Saya mungkin sangat miskin, tetapi saya merasa bahwa saya sangat puas. Saya mungkin kaya, namun saya masih menginginkan segala hal yang tidak saya miliki. Saya mungkin mempunyai $1 juta, tapi saya ingin punya 2 juta.
Mata tidak pernah menjadi puas dari sekedar melihat. Jadi orang kaya bukanlah orang yang mempunyai segalanya, melainkan orang yang tidak membutuhkan apa-apa. Orang yang tidak merasa bahwa ia membutuhkan, ia mungkin tidak memiliki apa-apa. Tapi ia merasa memiliki dunia. Dalam pasal 6 ia berkata sebagai orang miskin namun perkaya banyak orang. Sementara kita miskin, kita adalah sumber kekayaan bagi banyak orang. Tentu. Benar. Saya telah membaca tentang salah seorang dari orang kaya yang terkenal di dunia ini. Dia ditanyai setelah mencapai kekayaan ini, apa harapanmu? Ia berkata bahwa kekayaan akan berlipat ganda. Ia tidak punya rasa cukup, manusia tidak punya kecukupan sama sekali.